Kepala Desa Lumut 3 periode. Pengalaman sebelumnya ada nggak? Nggak ada Pak, penjual ikan dong. Penjual ikan. Lumut terkenal banjir ya? Banjir, terkenal. Sekarang masih banjir nggak? Dengan anggaran yang lebih besar, sebetulnya lebih enak apa lebih sulit? Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Hari ini Ngopi Batok kedatangan tokoh yang luar biasa. Ya, saya bilang ini berdepi banget. Ya, bukan kaleng-kaleng kali ini. Beliau Diki Julianto, Kades Lumut, Kepala Desa Lumut 3 periode. Kan bukan kaleng-kaleng ini. 3 periode. 17 tahun ya, Pak ya. Iya. Apa kabar, Pak Kades? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini hari-hari terakhir ya. Kurang lebih 1 bulan lebih lagi ya. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oh betul ini Pak, 3 periode. Betul Pak. Tahun berapa ini awalnya? Tahun saya ingat itu 2004-2005. 2004-2005. Pemilihan juga ya? Pemilihan. Waktu itu belum ada dana desa ya? Waktu itu belum, masih induk di kecamatan. Kecamatan ya. PPK kalau tidak salah. Anggaran kecil ya? Iya. Kenapa itu bisa mau jadi kades Pak era-era itu? Karena di tahun 99 itu kan persiapan Desa Lumut ya. Jadi ada aturan di 2004 itu harus definitif. Jadi diharuskan ada calon kepala desa itu definitif itu. Jadi melalui pemilihan. Melalui pemilihan waktu itu ada 2 kandidat. Dua-duanya mau. 2 kandidat antara Muslim dengan keturunan itu antara saya pribumi sebagai istilah yang dipercaya masyarakat di situ. Didorong supaya ayo naik supaya kan bisa ada keterwakilan keturunan di situ sebagai pemimpin gitu. Jadi membawa aspirasi masyarakat ke mungkin di tingkat kabupaten ya. Melalui pemilihan alhamdulillah menang telak juga. Menang telak ya. Wow, berapa persen itu Pak waktu itu? Sekitar 80 lah. 80%. Wow, keren. Ini baru keren ya. Iya. Yang pertama 1 periode 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun dari 2003 2004 ya. 2004. Terus pemilihan lagi 2008. 5 tahun 2009. 2009 ya. 2009. Itu karena berhasil pertama atau karena belum tuntas pekerjaan akhirnya nyalon lagi atau karena didorong lagi ini? Kayak masih didorong lagi. Didorong lagi. Tapi Pak Kades, era-era itu usia Pak Kades kan masih cukup muda lah, 26 tahun ya? Iya, kurang lebih di bawah 30 lah. Pengalaman sebelumnya ada nggak apa jadi RT atau jadi apa? Nggak ada Pak, penjual ikan dong. Penjual ikan. Ini jangan-jangan karena jual ikan keliling-keliling Lumut akhirnya banyak orang kenal ya? Iya. Ya. Jadi sedusun itu, sedesa itu tahu. Iya, gitu. Tahu ya. Mungkin karakter, sifat. Jadi disenangi gitu. Disenangi ya. Iya. Terus sebetulnya awal dulu 2004 yang mendorong ini siapa? Yang paling kekeh nih, yang paling semangat mendorong untuk maju siapa sebetulnya? Yang paling semangat waktu itu ada satu pengusaha yang bernama Herman. Alias itu yang bos Amen. Majulah. Jadi saya waktu itu kan kerja TI mungkin sama dia kan itu. Jadi akhirnya saya terpanggil, mungkin dibantu juga kawan-kawan. Fasilitas waktu itu kan mau rapat di kabupaten, semua saya minjam dari dia. Dari motor waktu itu kan masih dalam keadaan di bawah lah, alias miskin. Jadi kalau mengenal kisah itu sewaktu terpilih itu
nggak ada namanya miskin itu, mungkin nggak ada pegangannya Pak. Iya. Ikut arisan, setelah terpilih itu kan harus pakai baju PDU. Iya, PDUB yang putih. Yang putih harus dijahit. Waktu itu Camat Terkisah Ali Hasan. Pak Terkisah Ali Hasan. Ali Hasan. Saya masih ingat betul kan. Ayo Pak Kades kita jahit. Ayo Pak. Tapi waktu itu duit dari mana? Saya pinjam. Jadi saya ngobrol dengan yang ketua arisan, Bu bisa dak? Saya ambil dulu arisan karena saya mau jahit baju. Oke, dikasih waktu itu namanya, kalau nama panggilan tuh ciu-ciu kan itu. Ciu-ciu. Iya. Oke, saya kasih. Jadi ikutlah berangkat dengan Pak Terkisah Ali Hasan ke toko jahit baju Ahyen Merawang ya. Ahyen Merawang. Iya. Akhirnya jadi gitu bajunya. Udah gitu, senang gitu, walaupun tanpa apapun utang lah gitu. Jadi 2004 dilantik. Adaptasinya lama nggak Pak? Kira-kira adaptasi kan nggak tahu nih dunia birokrasi, dunia pemerintahan itu seperti apa, tiba-tiba harus ngurusin surat menyurat, laporan, segala itu gimana? Waktu itu saya punya 2 senior itu, mungkin guru saya itu namanya Sujaryadi. Sujaryadi itu guru olahraga SD. Jadi saya selalu mendatangi beliau terus, bisa pendapat belajar gimana sih begini. Satu lagi Pak Kasiran. Itu guru agama Buddha. Jadi belajar dari situ. Satu lagi itu Pak Sairin. Mereka juga di kantor desa atau gimana? Waktu itu Sairin di kantor desa kerjanya. Iya, yang jadi, 2 kan di luar. Dua itu di luar. Jadi mereka kan guru, mungkin orang situ disebut agak hebat lah. Jadi saya belajar dari beliau, Pak ini gimana. Akhirnya kan banyak rapat, ikut adaptasi gerak-gerik orang, bisa menyambut tamu, atau gimana membuat pidato di depan itu. Jadi banyak belajar dari 3 orang itu. 3 orang itu ya. Berapa lama itu Pak? Seiring berjalan terus Pak. Terus ya? Terus, karena Sairin kan di kantor desa. Jadi orang bikin surat ini kita lihat. Jadi semenjak waktu itu terus berjalan, aturan kan berubah. PNS tak boleh lagi kerja sebagai di kantor desa. Akhirnya mungkin saya udah merasa ini mau tidak mau harus masuk orang yang baru lagi. Jadi saya jadi gurunya, ngajarin mereka gitu. Banyak sih yang 2004 ini menarik. Sedihnya periode pertama itu sebetulnya banyak sukanya atau banyak dukanya periode pertama. Kalau di saya ini pribadi, saya khususnya di pribadi yang sedihnya banyak. Tapi jadi kades nggak ada kendaraan, nggak ada baju, nggak ada ini, itu kan serba dalam arti kan utang gitu. Utang. Jadi tapi semangat melayani tetap. Semangat belajar ya. Apalagi mohon maaf di era-era itu kan etnis Tionghoa masih langka ya yang jadi pemimpinnya. Masih langka ya. Kalau tidak salah sih saya yang termuda kalau di situ di kabupaten. Dia kades termuda. Waktu era itu ya. Waktu era itu. Dari 2004 Pak Kades sampai sekarang 2021, 17 tahun. Menurut Pak Kades, perubahan Lumut luar biasa nggak? Lumut sih ada sih perubahan gitu. Kalau signifikan sih enggak. Yang penting di era saya itu ninggalkan kenangan waktu itu kan belum ada listrik. Dulunya ya? Jalan pun kan masih jalan tanah kuning gitu. Jalan utama itu? Jalan utama itu. Masih tanah kuning? Masih tanah kuning. Jadi seiring itu kan usulan demi usulan, listrik pun juga pasang tiangnya kadang-kadang Lumut dilewati Pak. Lumut dilewati, masangnya di Sinar Gunung. Jadi masyarakat udah mulai heboh. Lumut tidak dipasang gitu. Jadi mungkin belum sampai pekerjaannya di situ kan. Lumut blacklist gitu. Kami nggak percaya. Datangi gubernur, mungkin waktu itu dipanggil, kami sama tokoh-tokoh pergi sana. Kalian bikin aja surat pengusulan supaya tiang itu dipasang. Sampai di Peliping aja, nanti dari sini kan bisa nyebrang. Itu semua diusulan. Di tahun 2000 kemarin itu 2000 berapa itu 2007 2018 lah. Usulan lagi kan, yang terpenting saya bisa terus menjadi kades waktu itu antara
periode pertama, periode kedua, periode ketiga pasti ada lah. Periode pertama mungkin musul jalan aspal, akhirnya kan yang di Tanjung Batu itu. Yang kedua terus saya usahakan yang listrik itu, mungkin yang di 3 dapatnya di sungai, pengurukan sungai. Jadi gimana pun itu proyek itu perubahan-perubahan besar ya. Di perubahan besar seiringnya juga ada wacana dari kabupaten dan provinsi juga kan, Pak, itu kan masih pakai genset semua. Betul. Jadi pakai genset, saya bertanggung jawab seluruh jaringan yang akan dilewati itu ditebang aja pohon dukunya. Itu di pinggir-pinggir jalan kan masih banyak hutan. Banyak berarti ya yang korban PLN ini. PLN-nya program pemasangan jaringan listrik ini. Iya, banyak. Banyak pohon dukunya. Banyak. Ya, kelapa, duku. Biar masyarakat juga tahu, masyarakat luar tahu bahwa Duku Lumut itu salah satu andalan dari Desa Lumut. Nih, sebetulnya saya dibawakan oleh Pak Kades yang langsung Duku Lumut ya, yang manis ya, ngetop lah namanya Duku Lumut. Para subscriber sudah lihat lah kontennya ya, videonya Duku Lumut. Pak Kades, di awal 2004 kan menang telak tuh 80%. 2009 gimana? 2009 juga saya sambil makan ini. Iya, saya bersaing juga dengan Muslim dengan saya juga keturunan. Jadi alhamdulillah waktu itu juga menang mungkin sekitar 80-90%. Sama juga ya? Iya, menang telak juga itu. Jadi kalau dipercaya masyarakat, perjuangan-perjuangan belum selesai, terus berjuang gitu. Terus berjuang. Salah satu yang di pikiran saya itu hanya itu sungai, gimana pun itu harus jangan banjir di Lumut. Iya, dulu Lumut terkenal banjir ya? Banjir, terkenal. Sekarang masih banjir nggak? Sekarang nggak. Nggak ya? Aman ya? Aman. Salah satu prestasi Pak Kades berarti ya? Iya, itu pun pas waktu itu ada kami usulan, tahu-tahu ada panggilan juga. Kalau ke lapangan waktu itu di semenjak gubernur yang terpilih Erjaldi itu, jadi mereka kan natak kampung. Pas usulan kami masuk, natak kampung ke Bantam, mungkin ke Lumut. Waktu itu yang ke Lumut itu Pak Iri. Jadi ya kalian usul aja ini. Tidak lama itu turun timnya survei. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan jadilah Lumut ini jangan banjir lagi gitu. Jadi kalau Sungai Lumut itu kan salah satu menyambung tiga sungai, dari Riau, dari Riding Panjang gitu, baru ke Lumut. Itu keluarnya ke Muara. Berarti sedih apa yang permasalahan besar di awal Pak Kades menjabat akhirnya tuntas juga, Pak. Iya. Kira-kira di 2021 masih ada yang belum tuntas? Kayak sih sudah semua, Pak. Udah kayak lega gitu. Gitu ya. Nggak tahu. Berarti calon-calon Kades yang baru agak tenang lah ya. Yang ketiga periode juga kan harus ikut pemilihan juga itu. Begitu ya. Iya. 2004, 2009, terakhir 2015. Itu menang telak lagi. Kalau 2015 kuat karena pesaingnya sesama keturunan. Sesama keturunan. Waktu itu menang tipis lah. Baik. 50, begini 60. Pak Kades, saya dari awal Pak Kades membuat statement 2004 antara keturunan dengan non keturunan. 2009 keturunan non keturunan. 2015 menjadi berat karena keturunan dengan keturunan. Iya. Kalau menurut Pak Kades, Lumut itu mayoritas keturunan atau bukan? Kalau untuk sekarang itu 50-50, Pak. Kenapa? Dulunya? Kalau dulu itu kebanyakan itu kan masih zamannya banyak anak-anak sekolah. Jadi istilah keturunan itu banyak. Masih dalam artinya 70 atau 60% karena pendatang waktu itu belum begitu banyak. Ya. Sekarang banyak. Seiring berjalan anak-anak ini udah dewasa, tamat SMA, berangkat itu keluar merantau ya. Merantau. Jadi yang perantauan itu masuk gitu. Begitu. Jadi sekarang kebanyakan 50-60 lah, 50. Kalau menurut Pak Kades, seandainya Pak Kades
bisa melanjutkan lagi. Pak Kades mau melanjutkan atau tidak? Enggak. Kenapa? Rasanya PR-PR yang besar itu udah selesai ya? Terselesaiin gitu. Nanti ya. Jadi nggak ada tantangan lagi. Nggak ada tantangan lagi. Nggak ada tantangan lagi ya. Nggak ada tantangan lagi. Tapi begini Pak Kades, kan ada perbedaan sistem ya. Itu dirasakan nggak oleh Pak Kades bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa 2014 ya, dan sesudah lahir Undang-Undang Desa, ada perbedaan nggak bagi Pak Kades? Paling perbedaan di sistem laporannya aja itu Pak. Anggarannya? Anggarannya lebih besar di sekarang ya? Sekarang. Dengan anggaran yang lebih besar, sebetulnya lebih enak apa lebih sulit? Kalau anggaran lebih banyak sih lebih enak. Lebih enak ya? Lebih enak. Jadi karena untuk membangun lebih cepat ya? Untuk membangun itu lebih cepat. Kalau di Desa Lumut nih sistemnya kami ini kan punya logo itu bersalam Pak. Berbeda suku, lumut, aman, merata. Oh, berbeda suku, lumut, aman, merata. Karena kalau di Lumut itu kan ada berbeda suku. Ada yang suku Palembang, ada suku Jawa, Batak, Melayu. Tapi itu kan di era-eranya Pak Kades setelah periode ketiga ya? Iya. 1-2 kan belum ya? Belum. Masih 70% etnis ya? Iya, masih 70. Ada rasa sayang nggak? Akhirnya ada pergeseran itu? Enggak sih, enggak ada rasanya. Enggak ada ya? Jadi tetap seiringnya berjalan adaptasi. Mau tidak mau ya? Kenapa kami bikin logo bersalam? Karena Lumut tuh aman, walaupun berbeda suku tuh beragam. Welcome lah ya. Baik Pak Kades, terkait dengan saat ini suasananya pencalonan kepala desa. Kalau Pak Kades melihat para kandidat-kandidat ini, beda nggak suasananya dengan di saat Pak Kades mau mencalonkan dulunya? Kalau saya lihat sih, saya pribadi lihat tuh suasana tuh agak beda. Agak beda. Iya. Kenapa bedanya? Sangat beda itu Pak. Kenapa bedanya? Ini apa Karena bedanya? Karena di situ di antara 3 calon itu berbeda. Berbedanya begini. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Dulu zamannya Pak Kades 3 kali pencalonan rata-rata 2 ya, calonnya. 2. Ini 3 ya? Ini 3. Wah luar biasa, ada kemajuan berarti ya. Jadi di antara gitu sungguh luar biasa itu perbedaannya Pak. Jadi apa yang membedakan? Karena dari 3 calon itu kan 3 agama berbeda, 3 suku gitu. 3 agama berbeda, 3 suku. 3 suku. Agama ada di antara 3 itu cuma berbeda suku aja. Berbeda suku. Berbeda suku. Ada berbeda agama juga tapi ya. Itu. Baik. Tapi Pak Kades berusaha untuk netral lah ya. Iya, saya sih netral. Netral. Netral ya. Nggak ada kader-kadernya atau siapa ini nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Netral aja ya. Kita lihat aja nanti pertarungannya seperti apa gitu. 3 periode berada di Desa Lumut dalam 3 kali pemilihan. Itu partisipasi pemilih tinggi nggak? Kalau itu tinggi, waktu itu tinggi. Berapa persen kira-kira? Bisa 90%. Mah, 90%. Iya. Tinggi ya? Iya. 3 ribuan ya? Mata pilih? 2.000. 2.900-an ya? 2.000. Baik. Kondisi saat ini Pak Kades, menurut Pak Kades pasti sudah paham lah ya, potensi lain sebagainya. Saya pengen tanya, menurut Pak Kades kondisi saat ini potensi yang betul-betul harus menjadi perhatian Kades selanjutnya apa? Kalau potensi Pak untuk yang harus dipertahankan yaitu hanya padi ladang yaitu. Padi ladang. Padi. Di dusun mana ini? Perkebunan lah. Perkebunan ya. Arti itu potensi yang sekarang ini. Iya. Kalau misalnya saya jaga nih, ke hutan itu kenapa saya tidak dimasukin PT? Iya. Di Lumut itu kita harus memikirkan anak-anak ke depan gitu. Kalau PT itu kan dikelola per seorangan. Kalau misalnya kita untuk anak cucu itu terserah. Iya. Mau bikin ladang 0,5 hektar. Habis bikin ladang, mereka kan nanam padi, nanam sahang. Gitu, nanam sahang. Jadi salah satunya potensi itu yang berlanjut itu.
Jadi padi, sahang. Kalau sekarang kan ada sawit gitu. Kalau sawit jangka panjang karena tanaman keras gitu. Kalau dulu kan hanya padi, sahang, padi, sahang. Gitu. Tapi udah banyak nggak ladangnya yang sudah bergeser jadi kebun kelapa sawit? Banyak Pak itu. Udah banyak ya. Karena dengan adanya tadi dana yang di 2021 kan besar tuh. Jadi pembangunan itu pembangunan jalan ekologi. Jadi masyarakat terlihat itu enak, panen enak, nanti apa hasil dari apapun enak. Mudah ya. Ya mudah. Jadi mereka akhirnya berlomba-lomba juga untuk mengembangkan kebun pribadinya ya, karena jalannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Maka Des, kalau boleh tahu selama 3 periode pengalaman yang paling menyedihkan atau pengalaman paling menakutkan, mengkhawatirkan, paling buat stres lah. 3 periode 17 tahun memimpin Desa Lumut. Paling bikin stres, paling mengkhawatirkan, paling bikin menakutkan, paling bikin gak bisa makan, mungkin gak bisa tidur. Apa ini? Kalau di 3 periode yang saya rasain tidak ada itu Pak. Tidak ada? Tidak ada yang rasa mengkhawatirkan itu 3. Aman aja berarti ya? Iya. Lempang aja jalannya. Yang membuat pikiran itu hanya itu hujan, banjir gak sih itu? Banjir gak? Cuma itu. Apalagi kalau hujannya malam ya? Iya. Hujan malam, deras. Iya. Atau berhari-hari gak berhenti-berhenti. Iya. Mulai pikirannya gak banjir gak ini ya? Itu banjir gak? Karena itu kan kita tanggung jawab sebagai pemimpin ya. Pimpinan. Dari awal 2004 itu benar-benar bebas banjirnya tahun berapa? Bebas banjir itu di 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini. Berarti 2019-2018 ya? Iya. Baru bebas banjirnya ya? Bebas banjir, karena waktu berarti itu kan 14 tahunnya, ya enggak? Iya. Itu tiap tahun harus ngurusin banjir? Itu bukan 14 tahun Pak, 14 tahun ke bawah. Iya, 14 tahun ya kan? Iya. Itu di zaman saya 14 tahun. Iya, ngurusin banjir ya? Iya, ngurusin banjir. Setiap tahun? Setiap tahun. Gedong terutama? Iya, itu bukan setiap tahun, bisa 1 tahun 2, 3, 4 kali Pak. 3, 4 kali juga. Bukan di saat banjir rob? Bukan di saat banjir. Bukan di bulan 12 aja ya? Karena sungai dengan tanah penduduk itu tidak ada batas lagi. Pada saat misalnya Desa Ridimban yang hujan, apa Desa Ria hujan, Lumut udah ikut banjir. Karena jadi tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau yang paling membanggakan lah, atau dianggap paling berprestasi puncaknya selama 3 periode apa? Itu tadi, misalnya bukannya ini apa ya, listrik. Mungkin itu kan salah satu juga program pemerintah, tapi kita kan harus ini pelan-pelan juga harus dikejar ya. Dikejar, mungkin itu misalnya jalan aspal gitu, jalan aspal khususnya di Tanjung Batu, itu udah di hotmil. Berapa kilo? Yang bangga itu yang sungai tadi bisa diiakan oleh pemerintah. Terakhir kapan itu sungai itu kemarin? Sungai itu 2016-2017 ya. Alhamdulillah akhirnya Lumut bebas banjir aman terkendali ya? Aman terkendali. Itu pun sebelum diajukan ke pemerintah, para pengusaha yang di Gedong juga mereka patungan ngeruk sungai Gedong. Nggak selesai juga? Nggak selesai, tapi airnya kan masuk juga ya? Yang banjir yang di Dusun Parit Galpa. Oh iya. Kalau yang dianggap yang paling berkesan deh, paling berkesan sih apa itu? Nggak ada. Kalau paling berkesan nggak terlalu ini lah. Nggak terlalu kan mulai ya. Yang penting kerja. Iya. Selama menjabat timnya, aparaturnya ini pergantian terus atau dari periode pertama sampai sekarang tetap? Kalau dari periode yang pertama sampai sekarang sih banyak yang tetap. Cuma kecuali mereka masih gadis, sudah nikah, nggak dikasih lagi, nggak diizinkan suaminya lagi, akhirnya cari ganti ya. Tapi kebanyakan tetap ya. Berarti sama aparatur di dalam itu 17-an tahun juga ya?
Kecuali sekdesnya, Pak. Jadi sekdes ya. Sekdes, karena sekdes di tahun-tahun ke belakang itu kan sekdes PNS. Ya. Jadi akhirnya perubahan itu lagi aturan ditarik lagi sekdesnya ke kecamatan. Akhirnya harus di sekdes lagi gitu. Begitu ya. Iya. Yang lainnya sama ya. Sama. Komunikasi selama ini kan sebagian desa ini agak sering terjadi gesekan dengan BPD ini. Tapi kayaknya Lumut adem-adem aja ya. Ada resep khusus nggak? Kalau saya semenjak sebagai istilah kepala desa lah. Jadi semua stakeholder itu, maupun dari tokoh agama, khususnya di BPD, Kadisan RT, kalau ada permasalahan kami berembuk ya. Sekecil apapun, permasalahan apapun, kami selalu minta solusi. Ini berarti gimana? Dilibatkan ya, diajak untuk gitu ya. Tidak ditinggalkan karena beda lembaga ya. Tidak, karena di zaman saya juga udah hadapi 3 ketua BPD, 3 kali BPD. Karena kan mereka 5 tahun ganti. Kalau saya masih tetap. Kalah pengalaman mereka ya. Kalah ilmu, kalah pengalaman kayaknya ini. Dengan dinamika saat ini, Pak Kades, apalagi kan dengan Pilkades serentak, sebagian orang beranggapan bahwa menjadi Kades itu sekarang adalah karena penghasilannya besar. Sepakat nggak? Kalau penghasilan besar, sepakat sih Pak, cuma tanggung jawabnya juga besar. Nggak boleh dibandingkan dengan di era 2004. Kan jauh nih. Sepakat nggak? Jadi orang beranggapan bahwa dulu orang nggak banyak yang mau jadi Kades. Tapi sejak ada undang-undang desa dan yang mengamanatkan adanya dana desa yang akhirnya membuat sebuah desa mengelola keuangan yang cukup besar yang juga berpengaruh pada pendapatan aparaturnya. Akhirnya sekarang kebanyakan mayoritas desa itu pesertanya 5 bahkan lebih, sehingga harus diseleksi. Kecuali Lumut, di Belinyu cuma Lumut yang 3. Itu juga peningkatan kan, dari 2015 cuma 2 jadi 3. Di desa lain semuanya 5 bahkan seleksi. Sepakat nggak itu bahwa itu salah satu faktornya karena dana desa yang besar? Kalau saya bilang sepakat gitu, Pak. Sepakat ya, sepakat. Sepakat karena ikut tahun terus berjalan, mungkin kebutuhan terus gitu. Begitu, apalagi di tengah pandemi. Tengah pandemi ini ya. Susah cari kerjaan. Susah cari kerjaan. Adu nasib lah. Ini adu nasib ya. Adu nasib. Jadi kalau ada embel-embel di belakang untuk menjadi pengabdi masyarakat ataupun pelayan masyarakat gimana? Kalau saya sih mudah-mudahan bukan hanya adu nasib, pada saat terpilih apapun itu kita harus ngabdi gitu. Harus mengabdi lah, harus ya. Ngabdi. Apapun tujuan awalnya, saat sudah terpilih, sudah dipercayakan oleh masyarakat, harus menjadi pelayan yang baik ya. Harus menjadi pelayan yang baik. Ada resep khusus nggak? Karena resep apa itu? Begini, di saat orang maju kan tidak semua orang punya pengalaman. Ya, ada yang baru pertama maju kan, mungkin juga ada yang udah kedua kali maju karena yang pertama kalah. Kan boleh dong dibagi resepnya. Kira-kira resep untuk bisa terpilih jadi Kades itu gimana sih? Kalau pengalaman saya, jujur saja, saya awalnya kan salah satu penjual ikan. Iya. Jadi kalau penjual ikan itu kan keliling gitu. Setiap hari ya? Setiap hari, setiap pagi berangkatnya jam 4. Jadi jual itu kan se-Desa Lumut. Bisa di luar dari Desa Lumut juga. Iya. Kalau misalnya untuk sekarang paling enggak, walaupun dia sering keliling dikenal orang, tapi mereka kan harus melihat watak dan sifat yang mereka dan berkumpul berkawan gitu juga. Mungkin dari salah satu omongan juga itu. Jadi intinya tingkah laku lah. Tingkah laku ya. Karena ini tingkat desa ya. Kalau urusan pendidikan, kemampuan itu nomor sekian berarti. Kalau saya sih lihat nomor sekian. Nomor sekian. Ya berarti warga harus kenal dengan kepribadian yang baik.
Itu ya syarat utama ya. Oke. Baik. Sekarang kalau saya minta berbagi tips terkait 3 periode aman lancar tanpa masalah, tanpa hambatan. Banyak juga kades-kades yang harus bermasalah dengan hukum, apalagi di era dana desa. Banyak juga kades-kades yang harus ribut-ribut terus dengan warga atau ribut dengan BPD. Nah, coba ini dibagi tipsnya biar lancar, aman, terkendali. Kalau bisa kan seluruh kades yang mencalonkan saat ini pengennya 3 periode juga kan, ya enggak? Nah, coba ini karena ini pengalaman adalah ilmu yang paling berharga, paling hebat adalah pengalaman. Ini yang ngomong ini memang yang udah berpengalaman. Silakan. Mungkin itu tidak semua manusia itu sama, Pak. Sifat dan karakternya. Misalnya kita mau berkawan dengan si A, pasti kan yang kita kan mungkin jaga omongan, tingkah laku, bahasa kita berbicara gitu. Yeah. Kalau untuk ke masyarakat mungkin sekecil apapun permasalahan, selagi kita dipilih atau sudah terpilih jadi seorang pimpinan desa, sekecil apapun masalah kita harus turun, bisa harus tanggapi lah gitu. Jadi kayak mereka tuh senang terhadap kita gitu. Jadi ini pemimpin perhatian gitu. Jadi saya mungkin sifat dan tingkah laku dan karakter lah, cara kita berkawan gitu. Jadi, kalau dalam artian sebagai kepala desanya, berarti cara kita melayani ya? Cara kita melayani. Itu ada laporan dari masyarakat apa sekecil apapun harus ditanggapi. Harus ditanggapi. Begitu. Mungkin itu yang bisa membuat 3 periode. Membuat 3 periode. Walaupun itu dulunya nggak milih Pak Kades ya. Iya. Jadi, walaupun yang nggak dipilih juga kita harus itu layani gitu. Dengan baik. Walaupun sebetulnya melayani itu kan tidak bisa memuaskan semua orang ya. Iya. Kadang-kadang masih marah juga, masih protes juga. Tapi ya disenyumin aja lah ya. Kalau saya sih ya dibuat enjoy aja Pak gitu. Yang penting apa yang mereka minta kita harus ikuti dan artinya sesuai dengan aturan juga gitu. Selama 3 periode 17 tahun menjalankan roda pemerintahan ini, yang betul-betul support mendampingi Pak Kades ini siapa sebetulnya? Mungkin kalau bisa sih, kalau saya diri sendiri dah Pak. Harus diri sendiri ya. Tapi ada juga lah pas kita goyangnya, capek, stres mungkin. Itu gimana? Curhatnya ke siapa? Ke teman di kantor, ke keluarga, orang tua, teman? Paling duduk ngelamun gitu. Wah, gimana ini? Bukannya misalnya ke istri, ke tetangga atau ke teman dekat. Misalnya ada permasalahan paling duduk. Gimana sih jalan keluarnya gitu. Begitu ya. Jadi berarti saya lebih ke diri sendiri. Menyepikan diri dulu ya, agak menyendiri dulu ya. Iya. Paling cara permasalahan nih dari awal gimana harus hadapi gitu. Harus begitu ya. Ya kalau saya gitu. Permasalahan yang bisa menjadi besar dan sering timbul selama 18 tahun ini biasanya berawal dari apa Pak Kades? Tidak pernah sih masalah yang terlalu besar Pak, kecuali seseorang yang ingin menguasai lahan. Begitu saja. Bisa kayak ngaku-ngaku itu lahan dia dari PT, dia kan mencoba ini untuk nebas. Itu paling itu aja permasalahan besar. Jadi saya kumpul RT dan BPD, ayo kita sama-sama ke lapangan. Begitu aja ya. Berarti salah satu yang agak ribet nih ngurus lahan ya. Ngurus lahan ya. Tapi enggak mungkin begitulah ya. Permasalahannya pasti yang seperti itu ya. Iya. Mungkin terkait faktor X di lainnya, terkait dengan keyakinan beragama atau lain sebagainya, mungkin ada penasehat spiritual atau apa? Kalau saya sih nggak ada Pak itu. Cuma saya kembali ke saya sendiri ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah ya. Iya. Kecuali lihat dulu kalau masalah
tapi belum pernah Siapa sih. tahu mungkin ada hitungan feng shui-nya atau apa karena etnis kan. Di saat mulai memecahkan masalah atau enggak? Enggak ada ya. Cuma berpikir aja sendiri gitu. Normal ya, harus berpikir normal ya. Caranya gitu. Kalau kita meminta masukan dari orang lain, berarti itu kan orang lain yang ini. Kalau saya sih berpikir gitu. Kalau besok ada masalah, saya harus dari mana, mulai dari mana, ngambil keputusannya harus seperti apa, resikonya. Kalau tidak putuskan, resikonya apa gitu. Pernah di demo orang nggak Pak? Pernah sih, tapi kecil itu Pak. Karena itu mungkin kita sekilas ulah kadus gitu. Karena waktu itu kan saya bilang, itu udah lahan punya warga, tapi si kadus ini siapkan buat satu orang gitu. Jadi warga cuma ke rumah nanya, itu bukan masalah demo. Selama lo nggak ada demo bisa bicara aja. Coba datang rame-rame aja, enggak 50-an orang gitu ya. Baik Pak Kades, ini kan menjelang akhir-akhir masa jabatannya. Ya sebentar lagi harus ditinggalkan dan akan disambut oleh siapa yang terpilih nanti. Pasti ini juga menimbulkan kegalauan, kegelisahan bagi tim yang selama ini sudah sama-sama dengan Pak Kades. Ya enggak? Pasti kan? Kira-kira ada pesan khusus buat mereka? Buat seluruh terpilih apa yang buat tim Pak Kades, baik itu aparatur yang di kantor ataupun tim yang selama ini support Pak Kades di luar kantor yang selama ini berjuang bersama-sama membangun Desa Lumut. Mungkin pesan saya tuh hanya simple tuh buat kawan-kawan satu tim. Saya kan sering kumpul. Mungkin yang Ika hadapi ini, kalian hadapi ini beda atasan, beda karakter. Jadi seandainya suatu saat saya tidak bekerja di sini lagi, ikutilah gaya atasanmu. Dia seperti apa, maunya seperti apa gitu. Saya cuma pesan kayak gitu aja gitu. Pesan begitu. Dan saya pesan sama kawan-kawan, kalian bekerja di sini itu hanya sebatas belajar. Itu tidak selamanya kalian kerja sini. Di sini anggap aja belajar. Setelah Ika keluar tidak belajar di kantor ini, anggaplah saya sebagai bosmu, atasanmu. Ikutilah gayanya gitu. Begitu, paling itu aja saya pesannya simple gitu. Kalau pesannya ini disampaikan buat seluruh masyarakat Lumut, kira-kira apa pesannya? Pesan saya buat masyarakat Lumut, nanti siapapun yang terpilih jadi kepala desa Lumut, jadi masyarakat mau bersilaturahmi, mau apa, itu mungkin kan lihat dulu gayanya tadi, gaya seorang pemimpin itu seperti apa. Kalau saya mau di tengah jalan, mau di hutan, mau telepon biasa tengah malam, saya oke-oke aja. Takutnya nanti masyarakat kita kan namanya orang desa, sebasing-basing semaunya dia. Jadi mau berhubung kapan nelpon, di sini panggil juga. Kalau saya enjoy aja Pak. Cuma saya pesan ke masyarakat Lumut, nanti siapapun nanti terpilih jadi pemimpin, lihat aja karakter dia. Kadang-kadang kan mau minta didatangi rumahnya, ada waktunya ini. Lihat gayanya aja dulu nanti. Sekarang saya minta pesannya ataupun wejangannya buat 3 calon kepala desa Lumut. Coba ini. Sudah terpilih apa ini Pak? Kan masih calon ini. Nah, seandainya mereka terpilih nanti, salah satu dari mereka, baik dalam tahapan sekarang, bagaimana mereka harus berbuat, dan bagaimana seandainya salah satu dari mereka terpilih. Pak Kades kan titipkan ini Desa Lumut. Harus ada dong amanatnya dengan mereka yang terpilih nantinya. Paling pesan saya di 3 calon yang terpilih nanti, misalnya salah satu yang terpilih, mungkin setelah terpilih kan dilantik nih, dilantik. Cuma saya minta adaptasi dulu dengan kawan-kawan yang di kantor yang selama ini mungkin tim yang dibangun oleh saya, para kadus dan RT atau BPD. Nanti yang terpilihnya kan ada salah satu BPD, siapa tahu udah terpilih bukan yang BPD. Yang penting saya minta adaptasi dulu. Jangan semena-mena kita sudah dilantik, sudah punya SK, semaunya kita adaptasi,
seandainya kau tidak sejalan dengan apa yang kita mau, mungkin pendekatan saya pinginnya seperti ini loh, pinginnya seperti ini loh. Jadi kawan-kawan yang lama di kantor itu bisa ngikut keadaan gitu. Bisa ngikut keadaan. Baik, simpel sih saya juga pesan itu aja ya. Tapi kan ini berharga. Berharga buat tim yang selama ini sudah dibentuk, berharga buat masyarakat Lumut yang akan juga kehilangan pemimpinnya, dan berharga juga buat Kades terpilih nantinya sebagai orang yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan dari Pak Kades sendiri. Masih ada yang ingin disampaikan kira-kira? Waktu tidak lama lagi, kesempatan juga belum tentu bisa bertemu dengan semuanya. Jangan-jangan, oh iya, masih ada satu lagi nih. Setelah selesai melaksanakan tugas, ini kira-kira mau kemana? Paling kembali ke masyarakat biasa, Pak. Berpikir mau apa, kalau masih dibutuhkan untuk misalnya konsultasi atau cara-cara kita untuk itu, mungkin masih siap sih. Masih siap lah. Tapi yang jelas pingin tenang dulu lah. Pengen tenang dulu ya. Iya. Jangan-jangan katanya mau keluar Bangka lagi. Mungkin ya, mau coba situasi di luar Bangka yang berbeda ya. Iya. Tetapi setidaknya jangan sampai melepaskan begitu saja dengan Lumut. Iya. Karena mungkin pemimpin yang baru juga butuh adaptasi, butuh waktu, yang pasti dia butuh mentor untuk memegang kendali ini. Ya. Kira-kira masih ada yang lain yang mau disampaikan? Saya sih cuma sampaikan kepada salah satu kandidat yang terpilih nanti, mungkin apa gitu, setelah kita dilantik, jadikanlah apa semacam masyarakat itu apa, tidak apa itu, kita sebagai pemimpin itu tidak sombong, selalu ikut apa yang kita mau gitu. Betul. Yang penting kita pemimpin tuh ikut apa yang maunya masyarakat. Gitu. Ya. Jadi anggap aja seperti yang punya status kawan. Rakyat adalah tuanku. Kades cuma mandat, ya enggak? Baik Pak Kades, perbincangan kita sudah luar biasa, dan Sami pun dari Ngopi Batok merasa bersyukur bisa kedatangan tokoh yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa, dan saya yakin ini juga ada tangan Tuhan yang menetapkan ini. Pak Kades sampai 3 periode, 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar, perjalanan yang luar biasa, dan itu tercatat dalam sejarah peradaban bagi Desa Lumut, bagi Kecamatan Belinyu, bagi Kabupaten Bangka, dan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini sejarah yang tidak akan bisa dihilangkan. Kata-kata bijak mengatakan bahwa setiap orang ada saatnya, dan setiap saat ada orangnya. Sekarang saatnya Desa Lumut akan mendapatkan seseorang yang akan menggantikan seorang Diki Julianto memimpin dan melayani serta mengabdi buat masyarakat Desa Lumut. Akhirul kalam, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.